Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi sekitar tahun 2021 waktu Bagas ini mendaki salah satu gunung di Jawa Tengah yang kita sebut aja lah namanya Gunung X ya. Nah, kata Bagas, keinginan untuk mendaki gunung ini bermula waktu dia tidak sengaja nonton video di YouTube yang ngebahas soal misteri dari si gunung ini. Katanya di balik pemandangan alam yang indah, gunung ini menyimpan banyak sekali kisah mistisnya. Bukannya takut sama kisah itu, si Bagas malah penasaran, Wak. Dan sejak saat itu aku jadi pengen kali dia daki gunung itu, kata si Bagas. Bagas pun mulailah nyari info lagi nih soal pendakian itu di sosial media. Terus dia nemuin, Wak, ada salah satu open trip yang menawarkan pendakian ke gunung ini di bulan Oktober 2021. Nah, karena di tanggal itu Bagas ini juga lagi senggang. Panjang dia pun langsung daftarlah ke open tripnya ini. Entah kenapa si Bagas tuh excited kali, Wak. Padahal sebelumnya kan dia tuh gak pernah daki gunung ya kan. Dan ini akan menjadi pendakian pertamanya. Aku udah gak sabar kali Nadia. Sebagai pendaki pemula, Bagas juga belum punya teman sama sekali. Dia sendirian datang ke sana, Wak. Tapi untungnya si ketua open trip yang bernama Bang Yono itu bilang, udah kamu gak usah takut sendirian. Pendakian kita ini bakal rame-rame kok. Karena total yang daftar ada 35 orang. Karena kan open trip kan, Wak. Nanti di sana kamu juga bakal dapat banyak teman baru, kata si Bang Yono ini. Dalah singkatnya, hari yang ditunggu pun tiba, Wak. Di tanggal 9 Oktober malam, Bagas berangkat dari rumahnya menuju ke titik kumpul. Di sana Bagas ketemu sama peserta open trip lainnya, ya. Terus mereka ngelanjutinlah perjalanan ke Jawa Tengah dengan naik bis yang memang sudah disediakan. Nah, setelah menempuh perjalanan selama berjam-jam, mereka akhirnya sampailah di kota tujuan tanggal 10 Oktobernya jam 10 pagi. Nah, terus mereka ini ngelanjutin perjalanan lagi ke base camp pendakian dengan naik truk gitu loh. Nah, sesampainya di base camp, Bang Yono tadi, si ketua tadi itu bilang, "Selamat datang semuanya, selamat bergabung di pendakian gunung ini. Nantinya kita akan melewati 5 pos ya untuk bisa sampai ke puncak, dan kita akan ngecamp semalam di pos 3. Estimasi perjalanan ini kurang lebih 2 hari. Besok di tanggal 12 Oktober kita udah sampai lagi di base camp ini. Karena pesertanya lumayan banyak nih ya, ada 35 orang, kita akan bagi jadi 3 kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan didampingi 1 porter. Jadi pastikan kalian ingat porter masing-masing biar gampang kalau butuh sesuatu," kata si Bang Yono kayak gitu. Nah, di situ aku masuk kelompok 1, Nadia, kata dia. Nah, porternya namanya Bang Roni. Sebelum lanjut jalan, Bang Roni ini ngajak masing-masing kelompoknya ini untuk saling kenalan dulu lah gitu. Akhirnya dengan cepat aku pun bisa langsung akrab nanti sama peserta 1 kelompok aku, ada namanya Aji, Gilang, Lukman, dan juga Seno ya. Nah, setelah ngobrol sebentar, ternyata nih dari 10 orang yang ada di kelompok aku itu, Nadia, 8 diantaranya termasuk aku atau termasuk si Bagas sama-sama belum pernah daki gunung. Jadi ini akan menjadi pendakian pertama mereka juga. 8 orang ini loh. Waktu tahu itu lega lah Nadia, karena bukan aku nih satu-satunya pendaki pemula gitu kan. Dah, akhirnya perjalanan pun dimulai, Wak. Mereka jalan sesuai urutan kelompoknya. Kelompok 1 nih, which is kelompok si Bagas, jalan paling depan, disusul kelompok 2, dan kelompok 3 paling belakang. Jalan lah ini. Sesampainya di pos 1, mereka istirahat bentar itu, sambil nunggu kelompok yang lain datang. Ya. Nah, terus tiba-tiba nyeletuk. Ternyata gunung ini nggak ada angker-angkernya ya. Kata si Bagas kayak gitu. Si Bang Roni, si porter langsung negur. Kamu apa nih? Jangan sembarangan ngomong. Ikan loh, kita ini lagi di alam. Dulu waktu pertama kali aku daki gunung X ini ya, aku tuh juga pernah bilang kayak gitu loh, Bagas. Terus tiba-tiba aku kedinginan, hampir mau hipotermia. Aku tau kalau udah pokoknya sini harus jaga ucapan, jaga sikap, kata si Bang Roni. Iya Bang, maaf. Ini loh Bang, sebenarnya aku tertarik mau daki gunung itu setelah aku dengar kisah-kisah misterinya sebenarnya. Nah, makanya udah tetap aja jangan sembarangan. Kalau sampai terjadi apa-apa ya nggak cuma itu aja, kita serombongan juga bisa kena gitu. Maaf Bang, kata si Bagas ya kan. Terceletuk aku ngomong kayak gitu, Nat. Akhirnya udah nih, setelah istirahat cukup, mereka pun ngelanjutin lagi perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Tapi baru jalan seberapa jauh ya, kabut tiba-tiba turun. Dan angin mulai bertiup kencang. Cuaca yang semula hangat mendadak jadi dingin kali. Spontan sih Bagus. Ya Allah, dingin ya. Nah, Roni nyaut langsung. Nah, kan betul apa aku bilang kan. Makanya jangan suka nyeletuk yang aneh-aneh kok di sini. Kesedihan kok langsung kan. Ya Bang, ya jalan aja lah, insya Allah aku masih aman kok, kata kayak gitu. Udah Bagus lanjut jalan lagi lah nih sambil nahan si hawa dingin itu. Terus sekitar jam 3 sore mereka sampai lah di pos. Di sana pandangan mata si Bagas itu langsung tertuju ke 1 pohon besar. Ya, ada 1 pohon besar di situ. Bagas ngelihat di bawah pohon itu ada batu besar. Sama kok selayang pandang aku nengok tuh macam sajen lah dia. Ada kayak bunga-bunga ditaruh di atas Di atas daun pisang kayak gitu kan. Batu.
Nah pas aku perhatikan lebih dalam lagi, itu batunya tiba-tiba bergerak Nat. Kok bergerak? Disitulah Wak Bagas sadar kalau itu ternyata bukan batu. Kok tahu itu apa Nat? Itu punggung nenek-nenek kecil pakai kebaya warna abu-abu lusuh rupanya. Balik badan nenek itu Nadia. Pas nenek itu mulai balik badan, Bagas makin kaget lagi karena datar mukanya Nadia. Nggak ada mulut, nggak ada mata, nggak ada hidung, bayangkan sama kamu. Datar muka ya. Aku langsung badan siapa, nggak bisa, mataku berkedip Nad, dan suaraku juga nggak bisa keluar. Macam orang lagi ketindihan tuh, cuma aku lagi berdiri. Aku cuma bisa baca-baca dalam hati, dan di sana badan aku udah bisa mulai digerakkan. Dia langsung hilang si nenek itu. Hilang. Kejadian tadi langsung bikin aku kepikiran sama ucapan Bang Roni ini. Jangan-jangan aku ditegur ini gara-gara aku sembarang ngomong tadi kan. Aduh, ya Allah, merinding kebayang lagi. Nggak lama sih Bang Roni datang. Bang Roni kan nggak tahu ngapa Bagas gitu kan. Itu Bang Anu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang. Betul nggak apa-apa katanya. Iya nggak apa-apa. Cuman lemes aja. Bang Roni ini kayaknya sadar nih Wak, kalau si Bagas ini baru aja diliatin sesuatu. Akhirnya Bang Roni bilang, udah fokus ya Gas ya, fokus sambil lepuk-lepuk belakang, fokus ya, banyak-banyak doa. Yuk lanjut jalan lagi, nanti di pos 3 kita istirahat katanya. Yuk, baca-baca doa ya aku sepanjang jalan tuh. Di tengah jalan menuju pos 3 Wak, Bagas ini kembali ngerasain hawa dingin yang nusuk sampai bikin menggigil badan aku Nat. Betul-betul dingin kali, tapi aku tengok yang lainnya biasa aja, memang ya agak dingin, cuman tuh kok kayak aku aja menggigil tuh. Ya Allah, tolong lindungi aku. Wah, sudah nyampe di pos 3, Bagas langsung diminta istirahat sambil menghangatkan diri di shelter. Sementara para porter dan juga peserta lainnya mulai ngebangun tenda tuh. Nah pas tenda udah siap Wak, sekujur tubuh Bagas ini masih menggigil kedinginan, dan perlahan raut wajahnya mulai kelihatan linglung. Waktu itu hari udah mulai agak gelap. Bagas juga udah diajak istirahat di tenda panitia supaya kondisinya selalu tetap terpantau. Udah si Bagas aja yang tidur di sini, dia nih kayaknya yang paling lemas nih, yang paling nggak bagus fisiknya. Taruhlah di panitia. Istirahat aku di situ Nan. Keesokan paginya sekitar jam 3 pagi, panitia udah ngebangunin para peserta untuk ngelanjutin pendakian. Memang itu jadwalnya, panitia bilang. Perjalanan kali ini teman-teman akan jauh lebih berat karena kita akan summit sampai puncak. Jadi buat kalian yang ngerasa udah capek dan fisiknya kurang fit, kalian boleh tinggal di tenda ini aja, di pos 3 ini aja. Istirahat aja yang cukup sebelum nanti kita sama-sama turun ke base camp, kata si panitia. Dari total 35 peserta cuman 15 orang aja yang bersedia ngelanjutin pendakian. Termasuk si Bagas, 20 lainnya nggak mau ikut. Udah lagi pada capek semua, jadi akhirnya di pos 3 aja. Si Bang Yono, si ketua tripnya tuh bilang, Gas, kok yakin mau lanjut daki? Ini treknya berat loh Gas, badanku masih lemes nggak? Kata gitu. Udah Bang, udah nggak lemes kok. Aku mau ikut sampai puncak. Katanya, sayang lah Nadia, aku udah sampai di sana. Pertama kali aku daki, masa nggak sampai puncak gitu kan? Ya udah, kalau mau ikut nggak apa-apa, kau pakai jaketnya. Kalau nanti kerasa gimana-gimana, langsung kau bilang aku. Ya oke Bang, siap. Katanya, udah lah tuh. Kira singkatnya, ber-15 orang ini pun sampailah di area, di jalan dulu, terus akhirnya mereka sampai di area yang disebut Pasar Setan. Lokasinya setelah pos 5 Wak. Dan FYI nih Wak ya, Pasar Setan ini termasuk salah satu spot yang konon terkenal mistis di gunung ini. Mitosnya di tempat ini tuh para makhluk gaib itu saling bertransaksi gitu loh. Macam di pasar biasa. Makanya setiap kali pendaki yang ngelewatin Pasar Setan ini, katanya tuh harus kayak ngelempar koin ke tanah itu Wak, biar nggak dianggap punya utang lah gitu di sana. Ini info dari si Bagas. Estimasi perjalanan dari Pasar Setan sampai ke puncak itu kurang lebih butuh waktu 1 jam. Udah nggak begitu jauh Wak. Nah di sana mereka santai ya tuh, mereka agak santai jalan dan nyempetin untuk foto-foto dulu. Kebetulan Seno ada nih salah satu peserta open trip di sana, kelompok yang si Bagas ini juga memang bawa kamera Wak. Jadi udah banyak lah peserta yang minta difotoin sama si Seno gitu kan. Nah cekrek foto. Mereka yang udah selesai foto langsung lanjut jalan duluan nih ke puncak. Nah tanpa sadar di tempat itu cuma tinggal si Seno sama si Bagas saja, berdua aja nih, mereka foto paling belakangan. Nah terus nggak lama datang lagi rombongan pendaki lain dari Purwokerto. Ini beda ya, dari kelompok open tripnya si Bagas, ini kelompok lain datang nyusul mereka dari Purwokerto. Mereka berempat. Nah mereka nyapa lah ini ke Bagas Seno. Mau ke puncak Mas, berdua aja katanya. Iya nih mau ke puncak, rombongan kami udah naik duluan Bang, kata gitu. Oh ya udah, bareng kami aja lah yuk, kami juga mau ke puncak katanya. Nah ternyata Wak, jalur menuju ke puncak dari area Pasar Setan ini katanya si Bagas ada banyak cabangnya. Ada yang ngarah ke samping Nat, ada yang ke bawah. Cuman anehnya nggak ada yang ngarah ke atas. Mereka ada berenam nih ya kan. Akhirnya mereka pilih jalannya ke samping. Tapi setelah ditelusuri
buntu jalan tuh Nan. Nah, salah satu pendaki Purwokerto itu ngajak mereka, udah yuk putar balik aja biar kita nggak nyasar terlalu jauh. Nah, di situ waktu udah balik ini mereka lagi bingung harus ngambil jalan yang mana. Terus kita lewat jalan yang mana ini ya kan? Emang nggak lama mereka dengar ada suara ramai dari atas. Kami yakin dia itu pasti dari puncak gitu ya kan. Suaranya lumayan ramai, berarti ini puncak memang udah deket nih ya kan. Akhirnya mereka cobalah nyusurin semua cabang jalan itu satu persatu. Dan setelah lumayan lama tuh kami muter-muter, nanti 2 jam kami muter. Akhirnya mereka berenam ini berhasil lah nemuin jalan ke puncak, termasuk si Bagas sama si Seno ya. Sesampainya di puncak, para peserta dan panitia open tripnya si Bagas ternyata memang lagi nungguin Bagas sama Seno. Mereka heran, udah lewat dari 1 jam kok Bagas sama si Seno nggak nyampe-nyampe ya kan, makanya ditunggu sama mereka di atas. Nah, Bang Yono langsung nanya, kalian lewat jalur mana? Kok lama kali? Bagas bilang, nggak tahu jalur apa bang, pokoknya tadi kami sempat nyasar. Terus kami muter-muter dulu katanya. Tapi kalian ngelewatin gardu kan katanya. Gardu apa? Nggak ada, kayak sepanjang jalan nih kami nggak ada ngeliat gardu lah bang, kata si Bagas. Yang betul, kalau mau ke puncak pasti ngelewatin gardu loh katanya. Nggak ada bang, nggak ada kan Sen? Nggak ada bang, nggak ada. Abis dari pasar setan tuh, yang kami tengok ya banyak jalan bercabang aja bang. Kami nyusurin satu-satu itu jalannya, makanya lama nih. Dan kami juga nggak ada ngeliat gardu sama sekali. Astaga Tuhan, nyasar kalian tuh di pasar setan. Banyak loh pendaki yang hilang di pasar setan. Nih syukurlah kalian masih selamat. Udah jangan mencar-mencar lagi lah ya. Nanti turunnya hati-hati. Hari ini cuma 1 jalan aja ke puncak. Kok bisa kalian nengok ada beberapa cabang jalan? Jadi mereka tuh lagi disasar-sasarnya di pasar setan itu Wak. Oh denger itu kalau langsung deg-degan lagi tuh nanti. Karena kami pikir tadi tuh kami nyasar karena memang nggak hafal atau nggak tahu jalan ya kan. Ternyata kami lagi diputer-puterin di sana. Alhamdulillah kami nggak kenapa-napa. Dan sesuai arahan Bang Yono, Bagas akan lebih hati-hati lagi waktu jalan turun nanti. Ya oke, baik, aku harus fokus. Aku lagi puncak ini, pendakian pertama aku harus turun dengan selamat. Fokus gitu. Nah, tapi tanpa dia sadari justru di sinilah waktu di jalan turun inilah momen paling mind blowing itu terjadi. Ulang tahun Easy Cash ke-8 membuka sejumlah kesempatan untuk penawaran bebas bunga. Permisi, itu kursiku. Menjauh dariku, dasar cabul. Berani-beraninya kau berusaha mengintip rok. Ya udah, setelah istirahat sebentar dan puas foto-foto di puncak, Bagas sama rombongan yang ber-15 ini pun bergegas turun, Wak. Awalnya Bagas turun sama Seno, sama Aji, sama Gilang. Tapi waktu nyampe Sabana, ada daerah Sabana situ, Bagas ini kecapean, dia minta istirahat dulu. Nah, waktu itu Aji sama Gilang ini tetap lanjut jalan, Wak. Ya kan, jadi yang nemenin si Bagas itu cuman si Seno aja, cuman berdua lagi kami Nadia. Nah, nggak lama setelah istirahat dan kami mau lanjut jalan lagi, entah kenapa Bagas ini tiba-tiba ngerasa gelisah kali aku Nadia. Gelisah kali, padahal di sana nggak ada apa-apa. Tapi aku tuh macam ngerasa kayak ada yang mau ngejar aku gitu loh. Ada dorongan kayak gitu. Nah, karena ketakutan, berlari aku Nadia.